Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita patut bersyukur bahwa kebaikan Tuhan terus kita nikmati sampai hari ini. Bahkan pertolongannya terus ada untuk kita. Kita berterima kasih kalau kita ada pagi hari ini itu semua karena Tuhan. Dan biarlah firman-Nya terus menuntun kita dan mengarahkan kita kepada kebenaran ilahi yang membawa kita kepada kedewasaan iman. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kami diberkati dengan kekuatan, kesehatan, dan juga nafas hidup. Dan kami mau menyatakan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami melalui firman Tuhan yang kami dengar, melalui firman Tuhan yang kami renungkan, dan kami percaya iman kami dikuatkan dan kami disegarkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Tuhan sumber kekuatan. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Yesaya 40 ayat yang ke-30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada masa ketika tubuh kita terasa lemah, pikiran kita letih, dan hati kita seolah kehilangan dorongan untuk terus melangkah. Kita ingin kuat, tetapi kenyataannya kita lelah. Kita ingin bertahan, tetapi beban terasa semakin berat. Dan pada titik itulah Tuhan menyingkapkan satu kebenaran indah. Kita tidak diminta untuk kuat dengan kekuatan sendiri. Justru ketika kekuatan kita habis, Tuhan datang bukan untuk menegur, tetapi untuk menopang dan mengangkat dan memberi kita kekuatan baru. Yesaya menuliskan bahwa bahkan orang-orang muda yang identik dengan kekuatan, semangat, dan energi pun bisa lelah. Artinya, kelelahan bukan tanda kurang iman, tetapi realitas manusiawi yang bahkan Tuhan mengerti tentang keterbatasan kita. Namun ada perbedaan bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan tidak hanya memberikan tambahan energi, Dia memberikan kekuatan yang baru, kekuatan yang berasal dari hadirat, yang diibaratkan seperti burung raja wali. Kita bukan berlari dengan tenaga sendiri, melainkan ditopang angin yang lebih besar, yaitu angin roh. Itulah sebabnya kita dapat tetap berjalan di tengah badai kehidupan, sebab Tuhan sendiri yang mengangkat kita di atas angin pergumulan. Ketika kekuatan kita habis, Tuhan membuka jalan untuk mengalaminya secara lebih intim. Kita belajar bahwa kekuatan yang sejati bukan muncul dari kecepatan, tapi dari kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Bukan dari banyaknya usaha, tapi dari betapa kita bersandar penuh kepada kasih. Setiap kali kita merasa tidak mampu, Tuhan mengundang kita untuk datang, duduk dan diam dalam hadirat. Karena di sanalah sumber kekuatan kita yang baru terus diberikan. Tuhan tidak menuntut kita selalu hebat. Dia ingin kita percaya bahwa Dia cukup untuk menolong kita. Ketika kita berhenti mengandalkan diri sendiri, barulah kita menemukan bahwa tangannya yang kekal dapat memikul beban yang tidak mampu kita tanggung dalam kehidupan kita. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika merasa tidak kuat, jangan memaksa diri. Datanglah ke hadapan Tuhan atau andalkan Tuhan sejak awal. Izinkan Tuhan mengisi ulang jiwa melalui doa, penyembahan, dan juga firman Tuhan yang kita dengar. Ingat bahwa kelelahan bukanlah kegagalan. Itu adalah undangan untuk bersandar kepada Tuhan. Serahkan semua beban, karena tangan Tuhan lebih kuat daripada pundak. Jadi sekali lagi, mari andalkan Tuhan setiap hari. Jangan bersandar pada kekuatanmu sendiri, tetapi bersandarlah pada kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami tidak kuat,
Tolong kami untuk terus datang kepadamu, sebab Engkau tahu batas kemampuan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah kelemahan kami. Bangkitkan kekuatan baru dalam jiwa kami, agar kami dapat terbang dengan sayap seperti rajawan. Dalam hadirat kami menemukan ketenangan dan pemulihan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.